Waalaikumsalam Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah Bu, sehat. Ibu sehat Bu? Alhamdulillah, saya juga sehat. Jadi Bu Nanda, hari ini kita kan akan sebentar lagi akan melaksanakan observasi ya, kita akan masuk ke kelas. Tapi sebelum kita laksanakan observasi, terlebih dahulu ada beberapa pertanyaan yang ingin Ibu ajukan. Nah, jadi ini sekarang kita tahapannya tahapan pra-observasi. Nah, jadi pertanyaan pertama yang ingin Ibu ajukan, kira-kira apa sih tujuan pembelajaran yang ingin Bu Nanda angkat dalam pembelajaran nantinya? Terima kasih Bu. Pertanyaannya, tujuan pembelajaran pertama Nanda sampaikan dulu Bu bahwa Nanda mengajar pelajaran seni kebudayaan Aceh. Pelajaran seni kebudayaan Aceh itu merupakan salah satu muatan lokal di SMP Negeri Sindangmangsa. Pelajaran muatan lokal. Dan Nanda mengajar di kelas 1-5. Berbicara tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ingin Nanda capai di pembelajaran akan datang adalah siswa dapat memahami makna budaya secara general. Kemudian akhirnya siswa dapat mempresentasikan kembali setelah berdiskusi dengan kelompoknya, dapat mempresentasikan hasil pemahaman mereka terkait dengan budaya di depan kelas, depan teman-teman. Jadi Nanda membagi dari 30 siswa itu Nanda bagi menjadi 5 kelompok. Jadi satu kelompok itu ada 6 orang setiap kelompok, A, B, C, D, E, F. Baik sekali itu ya, tujuan apa. Nah berikutnya Bu Nanda, kira-kira metode seperti apa yang ingin Bu Nanda terapkan dalam PBM nantinya? Baik Bu, insya Allah metode CTL, Contextual Teaching and Learning. Jadi Nanda mengaitkan pembelajaran budaya dengan real life. Jadi Nanda ada kenyataan, kehidupan nyata. Baik, terima kasih. Nah selanjutnya Bu Nanda, pastinya kan ada alat, bahan, dan sumber belajar yang sudah Bu Nanda persiapkan. Nah, kalau bisa nggak Bu Nanda ceritakan sedikit apa saja yang sudah dipersiapkan? Baik Bu, pertama seperti guru-guru yang lainnya, Nanda sudah menyiapkan modul ajar. Jadi sebelum pembelajaran berlangsung, Nanda sudah mempersiapkan modul ajar. Tujuannya adalah untuk supaya step by step dalam mengajar tercapai, tujuan pembelajaran indikator tercapai. Berbicara tentang strategi mengajar, seperti yang kita ketahui Bu, bahwa kemampuan siswa itu berbeda-beda, dan jika kita merujuk pada kurikulum Merdeka sekarang Ki Hajar Dewantara, bahwa kita harus bisa menyesuaikan dengan kodrat anak, kodrat alam, dan kodrat zaman. Dan Nanda dapati di kelas bahwa kemampuan anak itu ada yang lebih dominan ke audio, mendengar, kemudian ada yang ke visual, dengan melihat dia lebih mudah memahami pembelajaran, dan juga ada yang audio visual, jadi mendengar dan melihat. Terkait dengan hal itu, jadi Nanda menyediakan media ajar yang dapat memenuhi kebutuhan mereka. Contohnya seperti audio, mendengar, jadi Nanda menjelaskan materi terkait dengan budaya Aceh. Kalau yang visual, Nanda juga akan menyediakan gambar. Gambar itu sebenarnya merupakan hasil karya dari siswa-siswa. Kemudian tentang audio visual, mendengar dan melihat, Nanda juga menyediakan infokus yang Nanda pinjam dari fasilitas sekolah. Kemudian Nanda sudah menyediakan bahan ajar dari YouTube. Dalam tayangan, jadi semua siswa bisa melihat tayangan, jadi lebih jelas. Berikutnya, bisa nggak sedikit Bu Nanda ceritakan tahapan-tahapan pembelajaran yang akan berlanjut nanti pada saat observasi? Baik Bu, pertama pembukaan, sama seperti proses pembelajaran biasanya. Pembukaan diawali dengan salam, kemudian doa, kemudian mengabsen siswa. Itu sebabnya persepsi, mengaitkan materi yang akan datang dengan materi sebelumnya. Kemudian masuk ke topik isi secara materi pembelajaran. Siswa akan Anda bagi dalam berkelompok, terdiri dari 6 siswa satu kelompok, jadi ada 5 kelompok seluruhnya, karena 30 orang. Dan di kelompok itu setiap kelompok
Nanda persilahkan untuk mengambil 2 gambar yang telah Nanda sediakan kan. Kemudian secara berkelompok Nanda ajak mereka untuk berdiskusi tentang gambar yang mereka sudah ambil, dan akhirnya untuk dipresentasikan kembali terkait dengan budaya Aceh. Bagus sekali tahapannya. Nah, selanjutnya tentunya ada kompetensi yang dimiliki oleh siswa. Nah, dalam pembelajaran yang Ibu akan melaksanakan nanti di saat observasi, kompetensi apa yang bisa dimiliki siswa setelah mengikuti pembelajaran tersebut? Kira-kira apa? Ini Nanda ceritakan sebelumnya, di kelas yang tempat Nanda mengajar ini mayoritas bukan orang Aceh, bukan suku Aceh. Jadi itu memiliki tantangan sendiri bagi Nanda bagaimana memotivasi siswa yang bukan berasal dari suku Aceh, tetapi dituntut untuk, kami harapkan untuk bisa berbicara dalam bahasa Aceh. Kompetensi yang ingin Nanda capai adalah bagaimana walaupun minoritas Aceh, baik itu Aceh, suku Jawa, suku Batak, suku Padang, tapi mereka dapat mempresentasikan hasil pemahaman mereka tentang budaya Aceh dalam bahasa Aceh. Jadi itu merupakan tantangan tersendiri, tetapi insya Allah Nanda yakin dengan semangat yang ada pada diri mereka, didukung dengan media dan fasilitas sekolah yang ada, mudah-mudahan tercapai apa yang sudah Nanda canangkan, Nanda planningkan. Jadi siswa dapat mempresentasikan pemahaman mereka tentang budaya Aceh dalam bahasa Aceh. Misalnya tentang lumung Aceh, mereka dapat mempresentasikan lumung Aceh warnanya apa, keunikannya apa, dan lain-lain dalam bahasa Aceh. Bahasa Aceh ya, bagus sekali itu. Dan memang halangan tidak menjadi suatu rintangan ya kan, tapi itu menjadi support bagi kita bagaimana cara yang minoritas Aceh ini tetap bisa melaksanakan atau bisa mempresentasikan seperti apa yang telah Bu Nanda ancang-ancangkan di depan tadi ya. Insyaallah. Jadi terakhir ini Bu Nanda, pertanyaan dari saya. Nah, kira-kira apa yang perlu mendapat perhatian khusus pada pembelajaran kali ini? Apakah mungkin termasuk yang tadi juga ya, yang minoritas tadi, atau mungkin ada yang lainnya? Silakan. Ya, terima kasih Bu. Memang pertama seperti yang Anda bilang, minoritas Aceh. Jadi perlu kita, Nanda sebagai guru perlu mengajarkan dari paling dasar. Misalnya kata ganti dalam bahasa Aceh. Contohnya lon saya. Memang mungkin bagi sebagian suku Aceh itu sangat mudah sekali. Lon saya, drone gata kamu, awaknya awak ji, gopnya gata. Tapi bagi yang bukan suku Aceh itu merupakan tantangan tersendiri. Hal baru. Jadi hal yang pertama Nanda ajarkan adalah kosakata dalam bahasa Aceh yang mudah-mudah. Kemudian Nanda mengajak mereka bagaimana mereka menyalurkan dulu pemahaman mereka tentang budaya Aceh dalam bahasa Indonesia. Kemudian Nanda bantu untuk menerjemahkan dalam bahasa Aceh. Jadi mereka memiliki kebebasan yang penuh. Jika nggak tahu bahasa Aceh bisa ditanyakan pada guru atau teman-teman yang lebih tahu tentang kosakata dalam bahasa Aceh. Saya rasa ini sudah perfect sekali persiapannya Bu Nanda ya. Mudah-mudahan observasi nanti berjalan dengan lancar dan harapan yang Bu Nanda telah angan-angankan itu dapat terwujud ya Bu ya. Nah, jadi mudah-mudahan tujuan sampai ke strateginya tadi berjalan mulus tanpa halangan apapun. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih kembali Bu Nanda. Akhir ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, apa kabar? Sehat ya? Udah makan semua? Ada sarapan? Udah siap belajar? Jadi pagi-pagi itu usahakan sarapan walaupun dengan sedikit roti dan sedikit teh dan segelas teh ya. Hari ini pelajaran apa kita? Budaya Aceh. Oke. Ada yang masih ingat nggak apa itu budaya? Budaya adalah ciri khas suatu bangsa. Mantap. Apakah budaya di satu wilayah dengan wilayah lain itu sama atau beda? Beda. Jadi setiap wilayah itu memiliki keunikan masing-masing.
gitu ya. Oke, ada orang Aceh di sini? Oke, siapa aja orang Aceh? Oke, banyak. Orang Jawa? Iya, mantap. Orang Batak? Ada. Oh, ada ya, mantap. Orang Padang? Ya, nggak apa-apa. Jadi kita hari ini belajar sedikit lagi. Semakin kita banyak mengetahui budaya, bahasa, semakin mudah kita masuk ke komunitas apapun. Jadi belajar bahasa itu sangat penting di era sekarang. Oke ya, sekarang coba perhatikan ke depan. Kita hari ini ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Salah satunya kata ganti dalam bahasa Aceh. Jadi ini dengar dan ulangi, ya. Oke, ikut ya. Lon saya. Oke, 1, 2, 3. Mantap, ya. Sekarang siapa yang mau jadi volunteer? Siapa yang mau baca sendiri? Tunjuk tangan. Oke, Azril, Hafiz. Oke, Azril silakan berdiri. Oke, baca ya, gede-gede ya. 1, 2, 3. Lon saya, kah gata drone kamu, jik dia, tanya kamu kita, awakkah awak drone, kalian, awaknya mereka. Oke, give applause. Oke, terus ya. 1, 2, 3. Lon saya, kah gata drone kamu, jik dia, tanya kamu kita, awakkah awak drone kalian, awaknya mereka. Oke, mantap. Oke, siapa lagi? Siapa lagi mau baca? Boleh cowok, boleh cewek. Oke, ya, nanti ya. Oke, 1, 2, 3. Lon saya, kah gata drone kamu, jik dia, tanya kamu kita, awakkah awak drone kalian, awaknya mereka. Oke, tepuk tangan. Oke, sekarang Ibu mau memperlihatkan kalian budaya Aceh, keunikan budaya Aceh melalui video ya. Udah siap? Udah semua nonton video? Nah, ya. Tadi kita kan udah baca nih sama-sama. Jadi kalian mendengar dan mengikuti. Sekarang kita memakai video sebagai media audio visual. Oke ya, siap ya? Oke. Boleh kita mulai pertama. Negara kepulauan dan terdiri dari 34 provinsi. Setiap Kalian provinsi perhatikan ya. budayaannya masing-masing. Kali ini Ibu akan mengenalkan budaya dan kekhasan dari provinsi Aceh. Penasaran bagaimana? Yuk kita simak. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Secara geografis, Aceh berada di Pulau Sumatera bagian utara. Aceh berbatasan dengan Selat Melaka di sebelah utara dan timur. Provinsi ini berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara di sebelah selatan. Aceh juga berbatasan dengan Samudra Hindia di sebelah barat. Ibu kota provinsi
Banda Aceh yang sekaligus menjadi pusat pemerintahan, ekonomi, dan budaya. Kalau mendengar kata Aceh, apa yang ada di pikiran kamu nih? Mungkin bisa bermacam-macam, karena Aceh memang punya banyak beberapa ciri khas. Misalnya saja, tari saman. Tarian tradisional ini berasal dari Aceh dan dikenal sampai ke luar negeri. Hebat ya kids! Aceh juga punya budaya lainnya loh. Aceh punya rumah adat yang unik dan disebut Rumah Aceh atau Krombai. Aceh juga punya lagu daerah yang mungkin sudah pernah kamu dengarkan, seperti Bungo Jeko, Aceh Lo Sayang. Ini ada beberapa media yang Ibu bawa. Ini gambar apa ini? Tarian Aceh. Tarian Aceh apa saja yang kalian tahu? Tari saman. Jadi banyak ya. Kemudian kalau ya ini juga tarian nih, ada beberapa ya. Nah, ya. Kalau apa lagi yang kalian tahu tentang budaya Aceh? Rumah adatnya atau disebut Rumah Aceh ya. Ada Rumah Aceh. Kalau kalian dari sini apa keunikannya? Rumah ini warnanya apa aja? Kuning, merah, hijau. Oke ya. Nah sekarang kalian kelompoknya ada berapa kelompok? A, B, C, D, E, F, G. Masing-masing kelompok satu perwakilan, silakan ambil gambar satu kelompok dua gambar. Mungkin perwakilan satu orang saja, tapi yang tugas kalian adalah dengan media yang Ibu bagikan, coba kalian ceritakan keunikan dari gambar itu, keunikan budaya Aceh melalui gambar itu ya, menggunakan bahasa Aceh. Ya, jadi presentasi tentang gambar yang kalian pegang. Jadi satu kelompok berapa gambar tadi? Ada 2 gambar. Jadi contohnya kelompok ini ya, Rumah Aceh dan Tarian Aceh misalnya ya. Kelompok D mengambil gambar Tarian Aceh dan Rumah Aceh. Jadi tugasnya adalah, tugas kelompok D adalah boleh presentasi apa keunikan dari Tarian Aceh, kemudian presentasi keunikan dari Rumah Aceh, atau kalian juga bisa mempraktekkan Tarian Aceh itu sendiri ya. Dalam presentasi menggunakan bahasa Aceh. Menggunakan bahasa apa? Aceh. Udah ngerti semuanya? Udah ya? Oke, sekarang silakan kerjakan tugasnya ya. Silakan. Rumah Aceh terdiri dari warna daun naga, warna merah, warna kuning, daun merah. Itu tunjukkan Rumah Acehnya. Nah, tiang-tiang ya. Tiang-tiang Rumah Aceh. Oke, tepuk tangan. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Bagaimana perasaan kalian? Senang? Oke, semoga pembelajaran hari ini bisa menambah semangat kita semua dalam mempelajari budaya Aceh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih ya.